Tes. Halo, selamat malam semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, sorry telat sedikit. Malam, Pak. Yuk, yang gabung baru berapa? 5 ya. Mahasiswa. Bentar. Yang lain pada masih taraweh ya? Masih pada buka? Iya, Pak. Sambil buka dulu ya, Pak. Nggak apa-apa. Kita santai aja ya. Jadi mungkin udah dikasih tahu apa Pak Agung ya, kalau untuk nanti selama puasa, nanti di sebulan ini gitu, itu kelasnya itu dimulai dari biasa kita tuh jam 7 mulainya ya jam 7 malam, itu jadinya diganti diundur maksudnya, diundur mungkin sampai di jam 8.15 kita mulai, 8.15 atau mungkin jam 8 pas, itu bisa dimulai sampai jam 9. Nanti sisa 1 jamnya itu, kan kita 3 SKS, sisa 1 jamnya itu nanti ada mungkin bisa video, penugasan mungkin lewat video, mungkin materi lewat video yang dibuat sama dosen, atau juga mungkin bisa dikasih penugasan juga, intinya ya termasuk mungkin belajar online juga gitu ya, karena untuk sisanya seperti itu. Jadi kebijakan dari kampus sih seperti itu. Jadi selama bulan puasa saja ya, nanti mungkin di 2 pertemuan kita sebelum nanti UTS, ujian tengah semester, jadwalnya itu seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sebentar. Ini Bapak share. Kita tinggal kurang lebihnya mungkin tinggal 2 pertemuan lagi ya sebelum UTS. Nanti ada pertemuan ke-7 dan 8. Nanti sebelum pertemuan terakhir ke-8, mungkin pas di 8-nya, nanti ada kisi-kisi untuk UTS. Nanti mungkin Bapak sampaikan juga ke kalian untuk UTS-nya nanti seperti apa bentuk soalnya. Dan mungkin nanti ada juga penugasan kali ya, mungkin nanti di pertemuan terakhir atau mungkin di pertemuan kali ini, ketika ada tugas juga untuk project, dicoba dikerjakan. Kemudian untuk praktek berkaitan dengan praktek, mungkin nanti kita tetap lakukan juga, nanti mungkin lewat video tutorial atau mungkin penugasan nanti yang harus coba dikerjakan. Tuh, untuk detailnya ya. Oke, ini Bapak besarkan dulu. Kita terima dulu. Oke, kita langsung masuk ke pertemuan ke-6. Itu ada normalisasi dan juga denormalisasi. Jadi di pertemuan 6 ini kita mau belajar tentang normalisasi dan juga denormalisasi. Kalau kemarin itu kita udah belajar mungkin untuk beberapa model ya, model untuk pembuatan dari sisi database, atau mungkin perancangan database, mulai dari IR, IRT, ada juga IRM yang kita pelajarin kemarin. Kemudian untuk yang di pertemuan 6 ini, kita udah nggak belajar model lagi, cuman yang di pertemuan 6 ini kita mungkin mau coba belajar menyeleksi ya, bisa dibilang menyeleksi. Normalisasi itu kayak semacam menyeleksi mungkin dari sisi table yang kita udah buat. Kalau kita mau bikin tabelnya itu lebih efektif gitu ya, dari sisi mungkin atributnya yang kita pakai, atau mungkin relasinya dari mungkin yang kita pakai, nah itu bisa kita normalisasi dari sisi database-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, normalisasi itu apa sih gitu ya. Nah, di sini normalisasi itu merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data
yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Mungkin kalau redundansi, Pak kasih gambaran sedikit. Kalau redundansi itu nggak ada kata-kata mungkin double ya. Kalau di tiap field atau mungkin di tiap atribut, mungkin isi dari atribut, itu biasanya tidak ada double. Misalnya contoh hobi. Hobi itu misalnya orang itu ada 2 hobinya misalnya. Nah, 2 hobinya misalnya membaca, menari misalnya contoh. Nah, itu kalau kita isi membaca dan juga menari di dalam satu field, itu udah masuk ke redundansi. Gitu. Jadi kalau di sini dikatakan kalau normalisasi itu termasuk mungkin bahasa ininya ya kita kelompokin mungkin beberapa atribut yang kita udah buat gitu ya, yang udah kita buat, kemudian kita seleksi lagi atributnya, kita pecah mungkin menjadi beberapa bagian gitu ya, beberapa bagian untuk tabelnya, kemudian kita relasikan untuk masing-masing tabel yang kita udah pecah tersebut. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian di sini juga ada kata-kata normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi ya tadi mungkin termasuk ke proses ketika kita mungkin bikin satu database, ya pembentukan dari database, sehingga yang kita buat dari database tersebut field-fieldnya itu tidak bisa dibilang ya intinya sih nggak bakalan mungkin ke depannya itu nggak bakalan mungkin jadinya nggak bisa diupdate, nggak bisa diinsert, atau mungkin nggak bisa di-delete bahkan gitu. Nah itu mungkin masuk juga ke dalam normalisasi. Jadi teknik mungkin untuk normalisasi kalau menurut Bapak pribadi mungkin sangat penting. Gitu. Nah, kalau kita lihat di next-nya, di sini ada tujuan untuk normalisasi. Jadi untuk tujuan normalisasi sendiri di sini Bapak bagi jadi 3. Jadi yang pertama itu untuk menghilangkan kerangkapan data. Jadi kalau kita bikin suatu database, kalau kita bikinnya itu terlalu banyak field atau mungkin table yang mungkin intinya sih sama-sama saja gitu ya di tiap tabelnya. Nah itu kalau seperti itu ya otomatis kerangkap datanya itu jadinya banyak gitu ya untuk di tiap tabelnya. Itu juga nggak efektif gitu. Jadi tujuan normalisasi kita hilangkan, mungkin ada beberapa yang masih rangkap datanya itu kita hilangkan. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi kompleksitas di sini. Kompleksitas ini maksudnya mungkin lebih ke arah si datanya, si database-nya tersebut kita bikin lebih efektif lagi gitu ya. Gitu. Kalau dari sisi mungkin kompleksitas. Kemudian untuk mempermudah pemodifikasi data, mungkin yang tadi mungkin Bapak sempat singgung, itu bisa di-insert, bisa di-update, juga bisa di-delete. Jadi nanti ada insert anomali bahasanya, ada update anomali, ada juga delete anomali. Nanti kita bahas mungkin 3 itu nanti di next slide. Nah, jadi tujuannya juga di sini yang ketiga ini mempermudah kita gitu. Ketika kita mau melakukan modifikasi, entah itu di-delete atau mungkin ditambahkan atau mungkin dihapus gitu ya. Dihapus atau mungkin ditambahkan atau mungkin di-update bahkan. Nah, itu mempermudahkan kita dalam sisi modifikasi data. Gitu. Jadi datanya itu nggak apa namanya? Jadi datanya itu nggak double atau mungkin datanya itu nggak satu dihapus, satu lain yang lain juga ikut kehapus gitu. Jadi kalau kita mungkin mau modifikasi, ya kita bisa lakukan dengan mudah gitu, mempermudah dari sisi mungkin modifikasi data. Kemudian kalau dari sisi proses normalisasinya di sini, kalau kalian lihat untuk proses untuk normalisasi sendiri, yang pertama kali dilakukan kita coba lihat dulu dari tabelnya. Jadi dari data yang di tabelnya tersebut itu kita uraikan dulu dalam bentuk beberapa tabel. Kemudian kita analisis gitu ya berdasarkan mungkin ketentuan dari sisi mungkin yang kita mau. Kemudian apabila mungkin yang kedua ini apabila tabel yang diuji itu belum memenuhi syarat, nah maka tabel tersebut itu perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai mungkin memenuhi bentuk yang optimal. Jadi kalau dari prosesnya sendiri untuk normalisasi, selain mungkin kita datanya kita uraikan gitu ya dalam bentuk tabel, biasanya sih kalau bentuk tabel itu kan isi dari database ya. Jadi database kemudian kita bikin dari
database tersebut mungkin beberapa tabel gitu ya. Tabelnya itu ada misalnya contoh mahasiswa, tabel mahasiswa itu mungkin database mahasiswa itu ada misalnya apa saja gitu ya, mungkin bisa ditampilkan di dalam tabel untuk si mahasiswa. Nah, dari situ kita seleksi, kita analisis, kita bagi lagi kira-kira mungkin tabel mana yang perlu kita pecah, atau mungkin field mana yang perlu kita pecah menjadi beberapa tabel. Jadi bentuknya itu lebih sederhana. Gitu. Relasinya juga tetap dilakukan untuk antara tiap tabel. Gitu. Jadi ini masuk juga ke proses untuk si normalisasi itu sendiri. Kemudian kita next lagi. Nah, untuk tahapannya itu sendiri seperti apa kalau untuk dinormalisasi? Jadi di sini ada 5 tahap sebenarnya yang mungkin bisa kalian gunakan nanti ketika mau melakukan normalisasi ke database yang kalian lakukan. Di sini ada satu NF, satu normalisasi F, first gitu ya. Kemudian sampai 5 NF gitu ya, mungkin yang terakhir. Tapi di sini mungkin yang kita bisa coba mungkin 1 sampai 3 saja sudah cukup gitu ya. Jadi nggak harus mungkin sampai 5 tahapan untuk normalisasi, tapi dibutuhkan mungkin 1 sampai 3 saja. Gitu. Itu sudah cukup mungkin untuk ngasilin tabel-tabel yang kira-kira ya kualitasnya cukup baik gitu ya. Jadi kita nggak harus mungkin bikin sampai ke 5 NF gitu. Kalau mau dibikin sampai ke 5 NF juga mungkin pasti seleksinya juga lebih ketat lagi untuk tiap tabel mungkin yang kita seleksi gitu ya. Mungkin tiap database yang kita seleksi. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada beberapa tahap mungkin yang bisa digunakan. Paling kita mungkin sampai ke yang 3 itu ya, bentuk normal ketiga, bentuknya 3 NF. Di sini yang bentuk yang tidak normal itu paling atas, itu biasanya bentuk table atau mungkin bentuk database yang ditampilkan itu masih bentuknya itu acak-acakan. Biasanya ketika kita bikin pertama kali mungkin belajar database, itu pasti kita masukin field-field yang kiranya mungkin nggak terlalu perlu dan lain sebagainya. Itu masuk mungkin yang paling awal di bentuk tidak normal. Kemudian dari bentuk tidak normal di sini, kita di sini ada kata-kata menghilangkan ruangan grup. Dalam arti mungkin kita bikin tabelnya itu kita analisis, kita seleksi lagi dari tabel mungkin yang kita udah pakai field-fieldnya, kemudian kita bentuk menjadi nomor yang pertama, atau ini 1 NF. Nah, di 1 NF ini kita ngelakuin, kita ngilangin, di sini ada bahasa itu ketergantungan parsial. Jadi kita ngilangin mungkin ada beberapa, tadi mungkin yang Bapak singgung, mungkin untuk isi field-nya ya, yang masih double, misalnya ada hobi itu misalnya ada 3, membaca, menari, misalnya browsing misalnya. Itu kan mungkin 3 tersebut seharusnya mungkin bisa dipecah lagi gitu ya, hobi. Nanti mungkin di contohnya nanti ada di slide berikutnya. Itu kita hilangkan untuk yang field yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian di bentuk nomor kedua itu ada 2 NF. Nah, setelah mungkin udah kita hilangkan dari sisi ketergantungan parsial, di 2 NF ini kita hilangkan juga dari ketergantungan dari transitif. Di sini mulai kita mungkin melakukan pembagian tabel. Kalau transitif itu kita pembagian tabel agar mungkin lebih efektif. Nanti kita bagi lagi ke beberapa table yang bisa kita seleksi gitu. Jadi kita berbagi beberapa table supaya nanti ya database-nya lebih efektif aja sih kalau kita bagi mungkin beberapa table dibandingkan dengan mungkin kita pakai satu table yang menampung semua, nanti ketika mungkin mau nyari data itu yang sangat kesulitan gitu. Kalau untuk yang berkaitan dengan table-nya itu kita susun field-nya itu secara semua kita gabungin di dalam satu database. Kemudian kalau untuk yang bentuk yang ketiga, di sini ada normal yang ketiga itu ada 3 NF di sini. Nah, di sini kita ngilangin anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Dalam arti mungkin kita bikin table yang kita udah seleksi di tahap yang kedua maksudnya. Kedua di sini kita seleksi kira-kira field mana mungkin yang masih ada tergantungan gitu ya, dengan mungkin yang berkaitan dengan field yang kedua. Di situ kita hilangkan mungkin beberapa fungsi-fungsi atau mungkin field-field yang tidak perlu, jadilah mungkin untuk satu table yang kira-kira mungkin efektif gitu ya, efektif dan juga efisien. Dan juga ada juga yang bentuk selanjutnya itu ada BCNF. Di sini ada untuk menghilangkan ketergantungan multi value, ada juga bentuk normal yang keempat itu ada 4 NF, itu menghilangkan anomali yang terbesar, sampai mungkin yang terakhir itu yang final
Kita ada bentuk normal yang kelima. Di sini mungkin sudah hasil finalnya ya, untuk yang normal yang keempat. Jadi ini strukturnya sih kurang lebih untuk di dalam database yang bisa kita lakukan. Tapi umumnya sih mungkin cukup sampai ke 3 saja, mungkin sudah termasuknya untuk database-nya sudah sangat baik gitu ya, untuk normalisasinya. Nah, di sini ada ketentuan, di sini ada sebuah tabel dikatakan baik, atau mungkin efisien, atau mungkin normal, jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Jadi normalisasi ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan mungkin database tadi, termasuk mungkin untuk tabel gitu ya, dimana kita mau tabel yang kita buat itu efektif gitu ya, efektif dalam arti mungkin nggak terlalu lebih gitu ya, nggak terlalu lebih dari isinya, nggak terlalu lebih mungkin dari ketika nanti kita cari datanya di dalam tabel tersebut, atau mungkin ketika kita mau update dari tabel tersebut itu sangat mudah gitu, atau mungkin kita mau delete itu juga data yang ada di dalam tabel tersebut yang berkaitan dengan data yang kita cari, yang kita delete, itu juga yang lain juga nggak akan ikut ke delete. Itu tujuannya normalisasi sebenarnya itu gitu ya. Nah di sini dikatakan kalau tabel yang baik atau mungkin efisien itu mengandung beberapa kriteria sebagai berikut gitu ya. Di sini artinya ada jika ada dekomposisi atau mungkin dekomposisi artinya penguraian tabel, maka dekomposisi itu harus dijamin aman. Dalam arti mungkin loss join decomposition gitu. Artinya setelah tabel mungkin diuraikan menjadi mungkin tabel-tabel baru, kemudian tabel-tabel baru tersebut itu bisa menghasilkan tabel yang mungkin hampir persis dengan tabel yang awal gitu. Jadi arti mungkin si dekomposisi itu kita bagi lagi gitu ya, untuk tabelnya itu bisa dibagi, tapi dalam arti mungkin masih sama dengan mungkin tabel yang awal. Nah, itu nanti mungkin Bapak jelasin deh di next slide berkaitan dengan decomposition. Kemudian yang kedua, ini di sini ada terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau mungkin dependensi preservation di sini. Jadi di sini ketergantungan untuk relasinya juga tetap terjamin kalau dari sisi mungkin yang kita buat untuk di tabelnya, dimana ketika kita udah bagi-bagi dari tabelnya, relasi itu tetap ada. Gitu. Kemudian juga tidak melanggar dari sisi mungkin ketentuan yang keempat, misalnya di ECNCF di sini. Nah itu juga nggak melanggar dari sisi itu juga. Jadi untuk kriterianya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kita ambil kesimpulan, intinya kalau tabel yang baik itu yang mungkin menjabarkan field yang penting. Misalnya kalau kemarin Bapak ajarkan ke kalian ketika sudah tahu nih, kira-kira kita mau bikin entitas apa aja. Entitas itu kan termasuk ke tabel. Ketika udah mungkin tahu mau bikin entitas apa saja, kemudian kita susun field-nya ya. Habis itu kan kita susun field-nya apa aja. Itu yang di tugas yang pertama. Yang waktu kita tugas pertama itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, di situ ketika kalian susun mungkin entitasnya yang ikut ke dalam database itu apa saja, mungkin tabelnya itu apa saja, kemudian field-nya yang paling penting kalau menurut kalian yang harus ditampilkan kira-kira di dalam satu entitas apa aja gitu field-nya. Gitu. Jangan sampai mungkin kelebihan. Kalau kelebihan nanti ketika di normalisasi gitu ya, ketika di normalisasi itu sendiri pasti ya ada apa ya, ada seleksinya lagi gitu ya. Kita kurangin lagi gitu dari table mungkin yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya mungkin kita udah bisa bikin tabelnya itu pas awalnya itu sudah benar gitu, atau mungkin sudah apa aja mungkin fieldnya yang mau ditampilkan yang penting gitu, entitasnya juga yang penting aja. Nah itu kita nggak perlu mungkin melakukan normalisasi gitu ya. Ketika kita mau melakukan normalisasi mungkin hasilnya juga sama. Intinya sih seperti itu kalau untuk berkaitan dengan tabel mungkin yang kita harus normalisasi. Nah, di sini ada ketipan, di sini ada jika kriteria ketiga atau mungkin BCNF itu tidak terpenuhi, maka paling tidak mungkin tabel tersebut itu tidak melanggar dari bentuk tahap ketiga. Mungkin ini Bapak ada revisi deh, maksudnya tahap keempat maksudnya di sini. Maksudnya tahap keempat atau BCNF di sini. Jika tidak terpenuhi tahap keempat, maka paling tidak mungkin kita bisa apa ya, tidak melanggar lah ya, tabel yang kita buat itu tidak melanggar dari normal, mungkin bentuk normal tahap ketiga atau mungkin 3 NF.
Nah, di sini tadi mungkin Bapak sempat singgung di awal-awal, ya di awal-awal di sini. Oh, ini ada yang chat. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau telat nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak apa-apa ya. Kalau yang mungkin belum pada buka, sambil buka dulu nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini, jadi yang berkaitan dengan insert anomali, update anomali, dan juga delete anomali di sini. Jadi kalau di sini ada keterangan, jika sebuah database belum dinormalisasikan, kemungkinan terburuk itu akan merugikan dari sisi sistemnya itu sendiri. Di sini ada 3 istilah. Jadi ada istilah insert anomali, artinya ketika kita mau masukin beberapa jenis yang sama gitu ya, datanya itu sama, ya mungkin kemungkinan juga mungkin masuknya juga ke dalam database itu jadinya nggak efektif gitu. Jadi seharusnya kita masukin mungkin ke tabelnya mungkin hanya satu gitu ya yang menampung semua. Kemudian kita masukin beberapa jenis data ke dalam tabel tersebut gitu ya sesuai dengan field. Nah, itu kemungkinan juga bakalnya nggak efektif juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa masukin datanya itu secara sesuai dengan field. Kemudian kalau dari sisi update anomali di sini, jadi ketika kita mungkin nggak ngelakuin database itu belum mungkin dilakukan normalisasi, ketika kita mau update data juga ya mungkin yang berubah bukan data yang kita mau update gitu ya. Yang kita update mungkin berubah, tapi data lain juga ikut ke update juga gitu. Jadi bukan hanya data A aja yang kita update, tapi data B juga ikut gitu. Karena yang kita update itu ada hubungannya juga dengan data B misalnya. Kalau Bapak misalnya mau update hobi gitu ya, oh hobi mau diupdate nih gitu kan. Kemudian pas diupdate di bagian field hobi, kemudian ada sangkut pautnya juga dengan mungkin field yang lain gitu ya. Misalnya ada hobi apa lagi gitu ya di sebelahnya misalnya fieldnya. Jadi ya otomatis ke update juga dan berubah semua datanya gitu ya. Padahal kita mau update hanya di hobi satu saja gitu ya. Jadi yang di lain juga ikut update. Kemudian kalau delete juga hampir sama. Jadi kita ketika kita mau hapus datanya, data tertentu yang hapus mungkin juga bukan data yang kita harapkan gitu ya. Tapi mungkin malah data lain yang hapus gitu, yang malah ikut terhapus bahkan gitu ya. Jadi misalnya kita mau delete hanya di fieldnya nama mahasiswa misalnya. Kemudian tapi pas kita delete datanya di field lain ternyata ada juga mungkin yang bernama mahasiswa itu juga ikut kehapus. Nah, selanjutnya di sini ada tabel universal. Jadi kalau tabel universal ini berkaitan dengan sebuah tabel yang biasanya ngerangkum semua field yang datanya gitu ya. Kayak tadi mungkin Bapak ceritakan di awal. Jadi semua itu datanya itu ditampung di dalam satu tabel. Jadi dia nggak peduli untuk misalnya kategori-kategori misalnya mahasiswa sendiri misalnya atau mungkin mata kuliah sendiri atau mungkin nilai sendiri. Semua itu dijadikan satu gitu. Kalau di sini kalau kalian lihat di contohnya sini. Jadi semua itu dijadikan satu tabel gitu. Mungkin ini namanya tabel contohnya apa ya? Keseluruhan misalnya keseluruhan apa ya? Keseluruhan misalnya mahasiswa gitu ya. Keseluruhan mahasiswa nama tabelnya. Jadi semua yang berkaitan dengan mata kuliah, nomor atau mungkin NIM dari sisi mungkin si mahasiswa gitu ya. Kemudian juga ada kode mata kuliah, kode dosen, atau mungkin nama dosen dan juga nilai dari sisi mungkin si mahasiswa itu dijadikan satu semua di sini gitu. Jadi kalau dilihat ya bisa dijadikan bisa untuk tabelnya. Tapi giliran kita nanti untuk melakukan pencarian data ya mungkin bisa aja dilakukan pencarian data. Cuman mungkin nanti yang keluar pasti mungkin beberapa dari yang kita cari gitu ya dari database atau mungkin dari bentuk table seperti ini. Dan kalau kita mau melakukan update juga yang tadi mungkin berkaitan dengan update anomali atau mungkin delete anomali. Nah, itu juga mungkin nanti yang ada kalau kita mau delete nama si yang mungkin si Welly gitu ya, yang berkaitan dengan Welly dan yang lain juga ikut terdelete mungkin nama dari si mata kuliahnya yang di sini. Karena ada kesangkut pautnya dengan si Welly yang ada di sini gitu. Jadi untuk update, delete dan juga insert juga sangat-sangat tidak efektif gitu kalau kita lihat mungkin dari table yang masih bentuknya itu gabung semua seperti ini. Nah, kemudian, nah di sini ada bentuk-bentuk normalnya ya.
Mungkin yang tadi kita udah bahas, bentuk normal tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, gitu ya, tahap kelima, dan seterusnya. Ini seperti ini. Kemudian yang kita bahas nanti mungkin lebih ke arah mungkin tahap pertama, kedua, dan juga ketiga ya. Di sini. 1NF, 2NF, dan juga 3NF. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada normal. Yang pertama itu dari 1NF di sini. Aturan itu di sini ada 3 yang Bapak bagi. Yang pertama itu tidak adanya atribut multi-value, kemudian atribut composite, kemudian atau mungkin kombinasi. Gitu ya. Nanti kita mungkin bahas coba mungkin untuk yang multi-value dan juga composite itu seperti apa di next slide maksudnya. Kemudian yang kedua, mendefinisikan atribut kunci di sini. Artinya mungkin berkaitan dengan primary key. Jadi kita harus definisikan untuk si primary key-nya. Saya kira primary key-nya itu di dalam satu table itu ada berapa sih primary key-nya gitu. Jadi kita harus coba lihat atau mungkin coba analisa. Kemudian yang ketiga, di sini setiap atribut dalam table tersebut harus bernilai atomik, mungkin tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi kalau di atributnya itu ya satu ya satu gitu ya. Jadi kita nggak bisa bagi-bagi ke beberapa bagian. Atau mungkin isi dari field-nya itu, mungkin atributnya itu nggak boleh lebih dari satu gitu. Itu jadi kunci utama ketika kita mau bikin satu NF gitu ya untuk normalisasi di satu NF. Mungkin tahap pertama. Nah, di sini ada kutipan, kalau satu NF itu suatu table dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi nggak boleh ada nilai yang bernilai lebih dari satu gitu ya di dalam satu baris. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, contohnya, mungkin kalau kalian mungkin belum ada gambarannya, ada contohnya sedikit di sini. Misalnya di sini ada data mahasiswa, itu ada name, di sini ada atau mungkin NRP, kemudian ada nama, kemudian ada hobi di sini. Name-nya bla bla bla, kemudian namanya si Heri Susanto, kemudian hobinya di sini ada sepak bola, membaca komik dan juga berenang. Dan ada juga si Siti gitu ya, masak, pemrograman komputer disuka. Ada juga di ini ada menjahit, membuat roti. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tabelnya juga tidak memenuhkan dari sisi syarat untuk satu NF. Kenapa? Karena di sini kalau kalian lihat, ya hobinya itu digabung semua. Jadi syarat untuk mungkin memakai atau mungkin syarat untuk ketentuan si satu NF untuk normalisasi tahap pertama itu tidak ada boleh atau mungkin tidak boleh atributnya itu atau mungkin isi dari atributnya itu lebih dari satu gitu ya, hanya satu bolehnya gitu. Jadi sedangkan di hobi itu hobinya itu ada banyak gitu ya. Kalau kita sendiri kan pasti punya hobi yang banyak. Nah itu kita lampirin semua di dalam isi dari field-nya, otomatis ini harus diseleksi lagi gitu ya. Nah, itu kalau buat dilihat di tabel pertama seperti itu. Nah kalau kita lihat di tabel yang kedua di sini ada name, ada nama, ada hobi 1, hobi 2, atau mungkin hobi 3. Nah ini kalau dipecah seperti ini, kayak gini, nah ini juga mungkin masih belum memenuhi syarat mungkin dari sisi si satu NF gitu ya. Nah hobinya itu mungkin dipecah-pecah mungkin menjadi 3. Kalau hobinya ada 4 berarti kita harus nambah fit lagi dong gitu ya. Hobinya ada 10, kita nambah fit lagi dong berarti ya di sininya gitu ya. Itu juga nggak efektif juga gitu. Nggak memenuhi lah dari sisi mungkin yang berkaitan dengan satu NF. Gitu. Jadi di sini ada contoh satu itu berkaitan dengan atribut multi value. Jadi multi value itu berkaitan dengan isi dari mungkin si field-nya itu ada banyak gitu ya. Termasuk mungkin untuk field-nya kita buat beberapa itu tidak efektif. Nah, kalau kita mungkin di dekomposisi gitu ya, di decomposite gitu ya. Di sini seharusnya kita bisa bagi menjadi dua dua table termasuknya gitu ya. Yang pertama itu kalau kita decomposite, kita bikin table yang pertama itu misalnya kita kasih nama aja misalnya table mahasiswa gitu ya. Di situ isinya ada name, ada nama. Cukup 2 itu aja. Nah, kemudian di table hobi kita bikin lagi satu table lagi, itu namanya itu table hobi. Di sini kita ambil dari name-nya gitu ya, di sini. Name-nya itu kita ambil, kita kasih field namanya itu name. Kemudian di sebelah name itu ada hobi. Nah,
patokan kita tetap di NIM-nya, karena ini primary key gitu ya. Nah, di tabel mahasiswa juga ada NIM, itu juga primary key. Jadi ini kita bisa bikin relasinya gitu. Relasinya itu lewat dari NIM gitu. Jadi sewaktu-waktu misalnya kita mau update untuk si Heri Susanto gitu ya. Heri Susanto itu punya hobi tadinya mungkin dia mau nambah misalnya menambah hobinya itu mungkin tadi ada sepak bola gitu ya. Kemudian dia mau baca komik dan juga berenang, dia mau nambah lagi. Nah, itu nggak harus repot-repot mungkin nulisnya gitu ya. Nulis dari sisi mungkin si tabelnya, kita tinggal mungkin nulis aja untuk query-nya atau mungkin untuk nambahin datanya, itu udah otomatis ke-update dari si tabel mahasiswa dan juga tabel hobi lewat relasi dari si NIM-nya gitu ya. NIM-nya. Itu jadi seperti itu. Nah, ini tabelnya mungkin udah di decomposition ya. Sebenarnya di decomposisi gitu. Di sini kita bagi jadi 2 tabel gitu. Dibandingkan dengan mungkin tabel yang awal nih. Kayak gini. Gitu ya. Ini mungkin masih belum memenuhi syarat dari sisi 1NF. Meskipun kalian bagi juga hobinya jadi 3 hobi juga sama gitu ya. 3 field hobi gitu ya. Misalnya 3 atribut hobi itu juga sama, masih belum juga memenuhi dari sisi syarat untuk si 1NF. Gimana kalau mungkin ada hobinya ada 4 gitu kan. Itu gimana gitu. Di sini kasusnya cuma hanya 3. Masa kita harus nambah field lagi tadi mungkin yang aku jelasin. Nah, jadi ya mungkin bisa diefektifkan mungkin pakai dijadikan 2 tabel seperti ini. Nah, di sini ada contoh lain. Kalau untuk yang contoh yang kedua berkaitan dengan mungkin yang 1NF. Di sini ada jadwal kuliah, database untuk data kuliah. Di sini ada kode kuliah, mata kuliah, kemudian ada juga dosen, ada juga kelas, ada juga jadwal. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian si jadwal atau mungkin atribut jadwal atau mungkin field jadwal, di sini sebenarnya bisa dibagi lagi mungkin menjadi beberapa beberapa field gitu ya, karena jadwal itu kan rancu ya. Jadwal itu bisa nampilin juga harinya gitu ya, kemudian juga bisa nampilin juga tanggalnya atau mungkin jamnya gitu ya. Biasanya kalau jadwal itu kan pasti ada berkaitan dengan hari, kalau enggak jam gitu ya. Mungkin kalau tanggal kayaknya mungkin enggak ya, gitu. Mungkin hari dan juga jam. Jadi di sini kalau kita lihat ya seharusnya mungkin bisa dibagi ke 2 tersebut gitu ya. Jadwal hari dan juga jadwal untuk jam itu sendiri gitu. Jadi di atribut ini perlu kita pisah juga gitu. Jadilah mungkin kalau di bagian bawah sini kita tambahkan untuk jadwal jadi jadwal hari dan juga jadwal jam gitu. Jadi di sini nggak ada penumpukan data nanti di bagian yang tabel yang di awal. Kalau kita mungkin tabel awal itu ada jadwal, yang ada mungkin nanti numpuk datanya. Itu kan ada jadwal hari-harinya kapan, kemudian pasti pakai koma gitu ya, hari Senin, koma, terus kemudian baru jamnya jam berapa misalnya, gitu ya. Hari Senin, koma, terus jamnya jam berapa. Itu kan pasti ada 2 data gitu ya. Ada 2 masukan gitu, ada 2 input yang kita lakukan. Waktu kita mau melakukan tadi mungkin yang berkaitan dengan update atau bikin insert, nah itu yang mungkin sangat berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita mau update mungkin, pelajaran basis data ternyata mungkin mau diupdate harinya itu bukan hari sekarang hari apa? Hari Kamis gitu ya. Iya, Kamis kita mau ganti di hari Jumat misalnya. Nah itu yang kacau mungkin nanti di bagian penjadwalannya gitu ya. Jadi kita mungkin kalau buat ngupdate ya cukup mungkin ngupdate dari sisi harinya saja. Misalnya jamnya itu sama. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini ada istilah namanya composite. Ini ada hubungannya juga mungkin sama yang berkaitan dengan Tobi. Nah, kemudian kalau untuk normalisasi yang kedua di sini, ini ada 2NF. Jadi aturannya itu kalau untuk 2NF di sini, yang pertama itu dia udah harus memenuhi dari bentuk normal yang di 1NF. Artinya sudah dilakukan seleksi. Sebelum mungkin bisa masuk ke 2NF ini, dia harus melewati si 1NF dulu gitu ya bahasanya. Kemudian di sini ada semua atribut, ya tadi termasuk field tadi, bukan kunci, yang mungkin yang bukan kunci ya, semua atribut yang bukan kunci, hanya boleh tergantung dari sisi mungkin pada atribut kunci gitu ya. Di sini ada namanya itu functional dependency. Nah, functional dependency itu apa sih gitu ya? Jadi itu pokoknya semua atribut yang bukan kunci gitu ya.
poin kunci atau mungkin non key itu tidak tergantung secara fungsional terhadap primary key. Jadi terhadap mungkin kayak NIM misalnya, atau mungkin kode buku gitu ya, itu kan bisa dijadikan primary key. Jadi atribut-atribut itu yang di luar dari NIM sama atau mungkin tadi nomor buku gitu ya, mungkin kode buku itu nggak saling tergantungan gitu dengan mungkin atribut yang non primary key. Kemudian di sini ada jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel lain. Jadi nggak boleh ada ketergantungan antara tiap atribut gitu ya. Jadi kalau ada atribut tersebut yang mungkin bisa dipecah, nah itu kita pecah langsung tabelnya. Jadi tahap kedua ini lebih ke arah kita nyeleksi dari tiap atribut yang ada di dalam satu tabel, kita seleksi kira-kira bisa dibagi lagi nggak sih ke beberapa tabel gitu. Kalau di tahap yang pertama ini kan mungkin lebih, kalau yang di satu NF itu lebih ke arah kita seleksi mungkin ada data nggak yang mungkin lebih gitu ya, berkaitan mungkin kayak tadi, mungkin kayak hobi gitu kan, hobi itu kan ada isinya ada banyak. Ya. Tapi kalau di tahap yang kedua ini, kita lebih ke arah itu kan udah diseleksi semua karena udah melewati satu NF. Nah kemudian kita mau pecah lagi field-fieldnya atau mungkin atribut-atributnya gitu. Siapa tahu mungkin bisa dijadikan satu table lagi, lebih efektif lagi. Gitu. Jadi di poin yang ke-4 ini kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada ketergantungan antara tiap atribut. Jadi kita bisa pisahkan lagi ke beberapa table. Nah di sini ada table penghubung atau mungkin keadilan forensi bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Gitu ya. Jadi adanya penghubung ini dalam arti mungkin yang berkaitan dengan mungkin table satunya lagi gitu ya. Misalnya ada 3 table, kemudian kita untuk menghubungin tiap tabelnya itu ada sangkutnya pautnya dengan misalnya contoh misalnya kayak NIM atau mungkin di contoh misalnya table ini aja deh, contoh ini nggak pusing. Nah di sini, nah di tiap table ini harus ada hubungannya gitu ya, yang bisa kita ambil, mungkin relasi yang bisa kita ambil. Nah di sini kita ngambil dari NIM-nya gitu ya. Di sini ada NIM-nya itu kita ambil di table mahasiswa, kita taruh di bagian si table hobi gitu. Nah di sini kita bisa relasikan antara table mahasiswa dengan table hobi gitu. Jadi kita ambil dari sana. Selain itu, sebenarnya bisa juga diambil dari yang tadi yang berkaitan dengan forensi gitu ya. Forensi itu kan di luar dari primary key. Misalnya juga bisa diambil dari mungkin si namanya atau mungkin hobinya, kita ambil mungkin untuk table yang ketiga gitu ya. Dari situ mungkin bisa dihubungkan juga gitu. Nah, intinya sih seperti itu untuk berkaitan dengan relasi. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada contohnya. Untuk yang berkaitan dengan 2NF, di sini ada misalnya ada satu table, di sini ada mahasiswa, atau mungkin nih mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, mata kuliah kode, mungkin kode mata kuliah, mungkin nama mata kuliah, dan SKS untuk tiap mata kuliah, kemudian ada juga nilai nilai untuk mungkin yang berkaitan dengan nilai mata kuliah tersebut gitu ya. Nah di sini kalau kalian perhatikan di sini mungkin nggak memenuhi dari sisi mungkin si 2NF gitu ya. Karena di sini masih ada nih mahasiswa dan juga pada mahasiswa yang mungkin dianggap ini jenisnya itu berfungsi primary key gitu ya. Ada 2 field atau mungkin 2 atribut di dalam satu table yang dianggap ini masih ada primary key-nya nih. Seharusnya mungkin bisa dipecah gitu ya. Seharusnya mungkin mahasiswa atau mungkin mahasiswa itu sendiri mahasiswa atau mungkin kode untuk mata kuliah itu sendiri gitu. Jadi seharusnya mungkin bisa dipecah lagi mungkin menjadi 2 table. Sama kalau kalian lihat di sini, di situ ada nilai huruf ya, mungkin nilai mungkin untuk mata kuliahnya. Seharusnya mungkin bisa juga kita bikin satu table lagi untuk si nilai, mungkin table nilai lah ya, kita kasih nama mungkin table nilai. Table nilai itu kita bisa bikin juga dari nilai huruf gitu. Nah, di sini ada beberapa ketentuan di sini ya. Mungkin ada penjabaran sedikit di sini. Kalau kalian lihat di sini mahasiswa NIM, mahasiswa mungkin mata kuliah kode atau mungkin kode mata kuliah, kita masukkan mungkin nama mahasiswa gitu ya. Kemudian juga di sini ada juga mahasiswa NIM dan juga
mata kuliah untuk kodenya, kemudian di sini menghasilkan juga mahasiswa alamat dan seterusnya sampai bawah di sini. Jadi untuk melakukan dekomposisi untuk yang berkaitan dengan 2NF, di sini sebenarnya patokan kita pertama kali kita nyari itu yang berkaitan dengan primary key. Jadi di dalam tabel ini ada primary key-nya nggak? Kira-kira ada berapa primary key? Nah, kalau kita lihat di sini cuma hanya ada 2 yang berkaitan dengan primary key. Di sini ada mahasiswa NIM dan juga ada juga mata kuliah kode gitu ya. Nah ini yang kita harus tarik dulu gitu. Berarti kita tarik dulu dalam arti kita pecahin untuk si tabelnya atau mungkin atributnya. Nah setelah dapat dari situ, sebenarnya untuk analisisnya sendiri untuk di tahap kedua, kita lihat lagi untuk yang berkaitan dengan yang di luar dari primary key, tabel ya, mungkin atribut yang biasa. Di sini kan masih ada nama, alamat, gitu ya. Kemudian juga ada mata kuliah, namanya itu apa, mata kuliahnya, kemudian mata kuliah SKS dan juga nilai huruf. Di sini kita coba lihat lagi apakah mungkin masih bisa dipecah lagi atau enggak gitu. Jadi tadi kan kita udah pecah dari sisi NIM-nya yang jadi patokan. Jadi mungkin yang berkaitan dengan NIM mahasiswa itu yang bisa dimasukkan mungkin mahasiswa nama gitu ya. Mungkin itu masih bisa masuk. Jadi itu dijadikan mungkin tabel mahasiswa gitu. Kemudian kalau untuk yang mata kuliah kode itu mungkin bisa dimasukkan juga untuk nama untuk mata kuliahnya, mungkin nama untuk SKS itu mungkin bisa dimasukkan. Oh ya, satu lagi Bapak lupa tuh tadi. Sini ada mahasiswa alamat ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke data tabel untuk si mahasiswa. Jadi di tengah-tengah sini ini bisa di apa ya? Bisa dibagi 2 gitu ya. Ini tabel mahasiswa yang isinya itu NIM, nama dan juga alamat. Di bagian sini kita pecah lagi. Ini ada untuk tabel untuk mata kuliah, kita anggap aja mata kuliah ya, tapi jadwal mata kuliah. Ada mahasiswa kode yang sebagai primary key, ada juga mata kuliah nama dan juga mata kuliah SKS. Dan ini bisa dijadikan 2 tabel. Nah, cuman mungkin di sini ada nilai untuk mata kuliahnya. Nah, ini bisa diambil juga nih sama kita untuk nilai mata kuliah di sini mungkin diambil dari sisi mungkin NIM dan juga mata kuliah kode kali ya. Mungkin dari mata kuliah kode, NIM dan juga nilai itu bisa kita bikin jadi tabel nilai. Jadi masing-masing bisa ada relasinya tuh. Kalau dilihat mungkin bisa di tabel berikutnya di sini. Nah, jadi untuk functional dependency-nya di sini tadi kaitannya mungkin yang Bapak jelasin tadi. Jadi kita mungkin bagi ke beberapa atau mungkin kita ambil untuk primary key-nya. Jadi ada NIM untuk mahasiswa kode, itu mungkin bisa kita ambil untuk si nilai. Jadi nilai ini nanti kita bikin nilai itu dari patokannya itu dari 2 primary key, gitu ya, di sini. Ini bisa dijadikan satu tabel. Kemudian untuk yang tabel mahasiswa, tentunya kita ambil dari NIM-nya. Itu nggak bisa dipungkiri, pasti primary key-nya kita ambil untuk NIM-nya mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat, itu kita ambil di sini juga. Kemudian untuk mata kuliah, tentunya kita ambil dari mata kuliah kodenya, nama mata kuliahnya, kemudian SKS-nya kira-kira berapa. Gitu. Jadi cara nyusunnya itu kurang lebihnya seperti ini ya, gitu ya. Jadi kalau untuk nyusun dari sisi mungkin tahap step 2, kita analisis dulu sih sebenarnya dari satu tabel ini, mana yang pertama kali itu yang kita analisis itu mana primary key-nya. Gitu. Kalau di tahap 2 NF itu seperti itu, mana primary key-nya nih. Ada berapa primary key di dalam satu ini. Kalau udah dapat primary key-nya, kalau ada 2 primary key, kita cabut aja dari sininya. Kemudian 2 primary key tersebut kita pisahkan, gitu ya, dijadikan 2 gitu ya, 2 tabel. Nah, nanti kita cari yang kedua itu field lain. Field lain di luar dari primary key yang bisa kita masukkan ke dalam tiap primary key gitu. Tiap primary key ini kita masukkan field-nya yang mungkin ada hubungannya. Ini NIM pasti ada hubungan dengan nama mahasiswa. Terus kemudian NIM juga pasti ada hubungannya juga dengan alamat mahasiswa. Jadi kita bikin untuk tabel mahasiswa. Kemudian kalau untuk kode mata kuliah, yang ada hubungannya pasti ada nama mata kuliahnya, kemudian juga ada nama untuk SKS-nya. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi, karena ini ngegantung nih ada nilai untuk mata kuliah,
kalau kita taruh mungkin di bagian sini, di bagian apa namanya, masuknya mungkin ke mata kuliah, itu yang ada nanti ketika kita mau update untuk nilai, itu yang ada mungkin nanti berantakan di bagian si tabel mata kuliah gitu. Lebih baik mungkin dibikin tabel sendiri untuk nilai. Gitu. Jadi seperti itu sih prosesnya ya, kurang lebih. Nah, yang selanjutnya, ini tahap yang ketiga, yang kita coba lihat. Di sini ada 3 NF. Di sini aturan yang pertama, jadi sudah berada dalam bentuk normal yang kedua, artinya sudah diseleksi untuk di tahap yang 2 NF. Kemudian juga tidak ada ketergantungan transitif, di mana mungkin atribut bukan kunci, yang bukan kunci itu tergantung pada atribut bukan kunci lain, artinya di luar dari primary key ya. Jadi tidak ada ketergantungannya tuh, gitu, antara tiap field yang bukan kunci terhadap field lain yang bukan kunci juga. Nah, di sini ada keterangan juga, transitive dependency itu artinya biasanya terdapat pada tabel hasil relasi di mana kondisinya itu ada 3 atribut, contohnya ada A, B, C, kondisinya adalah A sama dengan B dan juga B sama dengan C. Nah, C ini bisa dianggapkan sebagai transitive dependency terhadap A dan juga B. Jadi kalau C itu kan penghubung ya, dia bilang penghubung antara mungkin antara A dan juga B. Gitu. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya kita coba lihat di next slide. Nah, di sini kalau kalian lihat di tabel di sini udah memenuhi dari sisi mungkin 2 NF. Tapi kalau dari sisi 3 NF-nya, di sini kalau kalian lihat itu masih apa ya, belum memenuhi lah ya, belum memenuhi dari 3 NF-nya. Nah, tidak memenuhinya itu kalau dilihat dari sini karena di sini masih ada atribut yang masih saling tergantungan kali ya, bisa dibilang masih tergantungan ke atribut yang lain gitu. Jadi kalau dilihat di sini yang masih tergantungan itu ada alamat kota dan juga alamat untuk provinsi. Jadi kalau di sini kalau lihat alamat kota, alamat provinsi ini masih saling terkait gitu ya, kota provinsi gitu. Jadi kalau mungkin alamat kotanya di mana, provinsinya itu di mana. Mungkin ada saling tergantungan antara dua field atau mungkin dua atribut tersebut. Jadi di sini yang kita coba lihat, jadi alamat dari sisi mungkin di yang non primary key itu ada alamat kota dan juga alamat provinsi itu masih memiliki ketergantungan dengan alamat yang ada mungkin di dalam kode pos di sini. Yang non primary key juga itu alamat kode pos. Jadi 3 field ini mungkin masih saling tergantungan ya antara alamat kota, alamat provinsi, dan juga alamat kode pos di sini. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi itu menjadi di sini kita pecah gitu ya. Kita pecah mungkin untuk si mahasiswanya. Jadi kita bikin untuk tabel untuk mahasiswa sendiri yang isinya tuh ada NIM, nama, kemudian ada juga alamat jalan, ada juga alamat untuk kode pos gitu ya. Jadi kalau untuk alamat jalan tuh pasti ada hubungannya juga dengan alamat untuk kode posnya itu berapa gitu ya. Itu mungkin ada hubungannya. Jadi kita gabung mungkin untuk dijadikan satu di dalam tabel mahasiswa. Kemudian yang kedua, di sini kita bikin untuk tabelnya lagi yang berkaitan dengan kode pos gitu ya. Nah, kode pos ini yang kita jadikan nanti ada relasi antara tiap tabelnya gitu ya. Ini kita bikin tabel untuk kode pos yang isinya tadi alamat untuk kode posnya, alamat untuk provinsinya, dan juga alamat untuk kotanya. Nah, jadi kita bagi lagi menjadi 2 gitu ya, dari tabel yang kita udah seleksi dari 2 NF gitu ya. Mungkin udah masuk ke tahap 2 NF, kemudian kita lihat mungkin masuk ke tahap 3 NF, ternyata di situ masih ada saling ketergantungan gitu ya, yang mungkin non primary key. Nah, di sini kan kalau kalian lihat primary key-nya itu hanya mungkin di name gitu ya. Name itu mungkin bisa dijadikan primary key. Sedangkan kalau dilihat lagi yang lain, mungkin yang bisa dijadikan primary key itu kayaknya mungkin nggak ada gitu ya. Jadi di yang lain itu berarti non primary key, tapi no key. Nah di sini kita lihat lagi gitu ya, di tahap 3 NF ini kita lihat lagi kira-kira mungkin masih ada hubungannya nggak untuk tiap atributnya gitu ya.
Di sini kalau kita analisis lagi, ternyata si atribut untuk si alamat kota dan juga alamat provinsi itu masih ketergantungan dengan mungkin alamat yang ada di kode pos gitu. Jadi kenapa kita nggak bikin mungkin untuk tabel untuk mahasiswanya sendiri sesuai dengan alamat juga kode posnya tadi dan juga NIM-nya termasuk. Nah, kemudian untuk si tabel yang selanjutnya itu ada kode pos, kita bikin juga sendiri gitu ya di sini untuk kode posnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk contohnya ya. Nah, di sini ada keterangan tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan, sehingga masih ada mungkin tahap lain untuk normalisasi lain, seperti tahap mungkin Boys Code, ada juga 4NF, ada yang 5NF, mungkin karena mungkin jarang dipakai juga, jadi mungkin cukup memakai normalisasi mungkin sampai ke tahap yang ketiga. Di sini sih ada contohnya nih, ada studi kasus. Nanti mungkin kalian bisa baca-baca juga. Jadi kalau untuk di studi kasus di sini, ini ada nomor proyek, ada juga nomor pegawai, ada juga nama pegawai ya, ada golongan, kemudian ada besaran gaji. Di sini kalau ini tabel, bisa dibilang tabel universal, jadi tabel semua dimasukin gitu ya, fieldnya. Kalau di sini, nah kalau kita lihat di sini, ya di nama proyeknya itu BRR, ada juga Pemda gitu ya. Di sini untuk nomor pegawainya itu dijadiin semua gitu ya, jadikan satu gitu ya untuk setiap fieldnya gitu. Kemudian juga ada nama pegawainya, ada juga golongannya gitu ya. Dimana mungkin si Anton ini juga mungkin termasuk ke dalam bagian dari nama proyek si Pemda gitu ya di BBR. Jadi untuk dilihat di sini ini masih tahap pertama awal gitu ya, awal-awal mungkin tabel universal yang masih digabungkan semua. Jadi ketika kita mungkin masuk ke tahap yang 1NF gitu, nah ini kita pecah lagi gitu ya ke beberapa field, tapi mungkin tabelnya masih bentuknya sama seperti ini untuk fieldnya, tapi isinya kita pecah gitu ya di sini. Jadi kita bikin untuk NP001-nya, ini kan ada beberapa gitu ya, untuk NP001 itu ada Anton, Paula, dan juga Koko. Kemudian untuk nama proyeknya kita jabarin secara detail juga, gitu ya, untuk BRR itu siapa saja, untuk nomor proyeknya, dan nomor pegawainya, ini juga kita jabarkan juga. Intinya dipecah sih, untuk tahap dinormalisasi pertama itu kita pecah yang masih jadi satu seperti ini, gitu ya. Di sini kita pecah ke beberapa bagian gitu ya. Ini termasuk mungkin nomor proyek gitu ya. Nomor proyek ini kan ada N001 tapi numpuk semua datanya di N001. Jadi kalau Bapak mau update misalnya untuk data N001, mungkin nanti yang bisa ke-update malah mungkin datanya tadinya si Paula, malah si Anton juga update gitu datanya. Jadi kita perlu pecah seperti ini secara tahap untuk yang pertama. Kemudian tahap yang normalisasi kedua di sini, field yang tergantung pada satu field, itu harus dipisah dengan tepat, misalnya kayak nomor proyek, itu menjelaskan nama proyek, dan juga untuk nomor pegawai, itu menjelaskan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Jadi kita bagi lagi ke beberapa tabel gitu ya. Jadi dari tabel yang awalnya seperti ini, kita analisis lagi di tahap yang kedua itu kita harus bagi beberapa field-nya itu gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ya mungkin bisa dibikin menjadi dua tabel gitu ya. Ada yang satu tabel proyek yang isinya itu nomor proyek dan juga nama proyek. Khusus dua ini aja field-nya. Kemudian untuk nama mungkin tabel pegawai kita bagi ke nomor pegawai, nama pegawai, golongan dan juga besar gaji. Jadi intinya kalau di tahap kedua itu kita analisis untuk ngepecah gitu ya. Pecah yang mungkin masih bentuk tabelnya seperti ini, kita pecah jadi dua atau mungkin jadi tiga gitu. Kalau mungkin bisa dibikin jadi tiga. Itu berdasarkan tadi patokan itu primary key-nya itu ada di mana di sini. Kalau primary key ini kan pasti ada nomor proyek itu primary key. Nomor pegawai itu juga primary key gitu ya. Jadi kita pecah aja, mendingan mungkin untuk dua primary key tersebut, nanti kita sangkut pautkan dengan di luar dari primary key gitu ya di sini untuk field atau mungkin untuk atribut yang mungkin di luar dari primary key. Kita sangkut pautkan dengan
primary key yang udah ada. Nah, jadilah mungkin bentuknya seperti ini. Untuk tabel proyek sendiri, tabel pegawai itu sendiri sini. Nah, normalisasi kedua juga di sini bisa juga mungkin untuk bikin tabel untuk proyek pegawai gitu ya. Kalau ditambahkan seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan juga untuk tabel untuk proyek pegawai di mana isinya itu berisi dari primary key-nya gitu ya. Ini ada nomor proyek, nomor pegawai. Tapi ini opsional aja sih. Mungkin bisa dipakai, bisa juga enggak gitu ya. Tapi kalau untuk menghubungin ya, karena di sini nggak ada hubungannya gitu ya untuk di nomor proyek dan juga nama proyek, untuk menghubunginnya ke tabel pegawai di sini itu nggak ada patokan untuk menghubunginnya gitu. Karena nomor proyek itu nggak ada di bagian si tabel pegawai. Nama proyek pun nggak ada juga di situ. Gitu. Jadi kita untuk menghubunginnya mungkin bisa bikin satu tabel lagi itu yang isinya namanya itu proyek pegawai atau mungkin namanya apapun itu ya, nomor proyek pegawai atau mungkin pegawai proyek dan lain sebagainya itu boleh. Nah ini untuk ngebuat atau ini untuk ngebuat relasi antara dua tabel tersebut gitu. Jadi nomor proyek itu bisa terhubung dengan nomor proyek yang ada di bagian tabel proyek, kemudian nomor pegawai itu bisa terhubung dengan tabel pegawai gitu di sini. Jadi ketika diupdate datanya semua ikut terupdate. Hanya cukup mungkin mengupdate di dalam satu tabel gitu. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk normalisasi ketiga, jadi di dalam tabel yang tadi kita udah bikin di tahap yang kedua tadi, di sini ternyata masih terdapat masalah. Masalah mungkin bahwa mungkin besaran gaji itu tergantung kepada golongannya ya. Misalnya kayak PNS, misalnya golongan sekian gitu gajinya itu berapa gitu ya. Nah, itu kan pasti ada golongannya sendiri. Kalau di sini kan ada golongannya gitu ya. Golongan dan juga besar gaji itu ada hubungannya gitu. Jadi kalau di tahap ketiga ini, pokoknya nggak boleh ada hubungan antara mungkin tiap field atau mungkin tiap tiap atribut gitu ya. Nah, padahal di sini kalau dilihat golongan itu bukan merupakan kunci dari field-nya. Nah, artinya mungkin di sini kita harus pisahkan untuk field yang bukan kunci, yang berkaitan dengan golongan dan juga besaran gaji gitu ya. Kemudian kita pisahkan secara parsial, mungkin lewat kunci tadi nomor pegawai, kemudian kita bikin lagi menjadi seperti ini. Nah, jadi di tahap ketiga itu, tadi mungkin tabel proyek udah ada ya, kemudian tabel pegawai tadi kita udah bikin juga, itu di sini. Nah, tapi kalau untuk tabel pegawai itu hanya sampai ke golongan saja. Nah, jadi di sini yang kita pecah, itu ada namanya itu tabel golongan, di paling atas ini. Ini ada tabel baru, namanya tabel golongan. Di situ ada isinya itu golongan dan juga besaran gaji. Gitu. Jadi di sana patokannya untuk menghubunginya itu mungkin ke bagian si tabel pegawai itu lewat golongan gitu, di sini untuk relasinya ya. Jadi masing-masing tabel itu saling berhubungan lewat field-nya gitu di sini. Jadi kalau awal itu tadi ada tabel proyek, ada juga tabel pegawai, di mana untuk menghubungi antara tabel proyek dan juga tabel pegawai itu lewat tabel proyek pegawai ya. Ini yang isinya primary key semua, ada nomor proyek, ada juga nomor pegawai. Jadi itu untuk menghubunginya lewat sana. Tapi di tahap ketiga itu ternyata untuk normalisasinya ternyata ada ketergantungan tuh antara si golongan dan juga besaran gaji. Jadi kita perlu singkirkan untuk dua field tersebut. Jadi kita bikin untuk tabel golongan. Tapi ini analisis secara ininya ya, analisis secara mungkin untuk normalisasinya ini harus belajar mungkin lebih lagi gitu ya untuk analisis dari sisi tabel mana mungkin yang perlu ya atau mungkin tabel mana yang bisa dinormalisasi atau mungkin database mana yang perlu dinormalisasi. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada denormalisasi. Nah, denormalisasi ini bisa dibilang kebalikan dari proses normalisasi. Nah, denormalisasi ini lebih ke arah database yang mungkin sudah dinormalisasikan dengan cara mungkin memodifikasi struktur tabel dan juga mengabaikan dari sisi kelengkapan data untuk meningkatkan kinerja database. Jadi kalau untuk denormalisasi ini kebalikannya sih, lebih ke arah mungkin kebalikan di mana ya udah tabel yang kita udah buat, nah kita nggak ngapa-ngapain tabelnya, ya itu kita katakan mungkin sebagai denormalisasi gitu. Jadi tabel yang kita udah buat tersebut sesuai dengan analisa kita, gitu ya. Nah, kita nggak ngelakuin modifikasi dari struktur tabelnya, itu masuk ke dalam denormalisasi. Jadi misalnya kayak kalian bikin sendiri nih tabelnya gitu ya, kemudian kalian nggak ngelakuin sama sekali normalisasi, itu sebenarnya udah masuk ke
denormalisasi gitu ya. Jadi kalian nggak ngontrol lagi gitu ya, nggak harus koreksi lagi dari tabelnya, ya udah seperti itu aja gitu ya. Dimana kalau kita nyari data, yang pasti lebih ya kalau menurut aku sih lebih kalau pas nyari data itu lebih cepat ya kalau mungkin dari sisi mungkin ngambil datanya gitu. Nyari data itu lebih cepat dibandingkan dengan kita mungkin berbagi menjadi beberapa tabel. Tapi ada kaitannya nanti ketika pasti update data gitu. Itu yang pasti bakalan jadinya lama nanti. Ketika ada proses update data, delete data, nah itu habis pasti di sana. Delete data, update data, itu pasti habis untuk tahap yang si denormalisasi. Tapi dari sisi mungkin pencarian data mungkin lebih cepat ya. Dari kinerja database mungkin lebih cepat. Tapi dari sisi mungkin untuk ke depannya gitu ya, untuk update data, untuk delete data, nah itu yang mungkin nanti bakalan bermasalah di sana gitu. Nah, di sini ada keterangan juga pada satu sisi denormalisasi itu menyebabkan adanya data redundansi yang lebih besar. Gitu ya. Redundansi tadi mungkin dijelaskan ini yang berkaitan dengan data yang lebih di dalam satu field, bahkan dapat mengurangi fleksibilitas basis data untuk perkembangan penggunaan di masa depan. Jadi untuk jangka panjangnya denormalisasi mungkin nggak terlalu disarankan gitu ya. Kita lebih baik mungkin menggunakan database yang sudah dinormalisasi karena lebih efektif gitu ya dalam hal penyimpanan data, ya mungkin lebih efektif. Tapi ada plus minusnya juga, nggak bisa dipungkiri kalau untuk normalisasi pasti ada plus minusnya gitu. Dimana ketika kita mau mencari data gitu ya, cari data karena mungkin banyak datanya dan kita bagi mungkin beberapa table, nah itu pasti ada beberapa kategori yang mungkin ditampilkan sesuai dengan pencarian kita. Gitu. Nah, itu datanya juga pasti dicarinya juga ya tergantung mungkin banyaknya data juga, tapi dicarinya mungkin lebih lama dibandingkan dengan denormalisasi gitu. Jadi kalau untuk denormalisasi ya kita bikin apa adanya untuk si tabelnya gitu. Jadi kita nggak harus normalisasi. Tapi tadi untuk normalisasi tersebut, denormalisasi tersebut seperti itu sih kekurangannya. Nah di sini ada perbedaannya antara denormalisasi dan juga normalisasi. Kalau kalian lihat di sini ada perbedaannya itu terletak pada redundansi dan juga kompleksitas dari sisi query. Pada data redundansi, data normalisasi itu harus dihilangkan maksimal mungkin, sehingga apabila kita akan mengakses data dalam suatu database, itu membutuhkan query yang kompleks. Nah, berbeda dengan mungkin dari denormalisasi di sini tidak terlalu memikirkan tentang data redundansi, sehingga dalam mengakses datanya itu lebih cepat. Secara prinsip mungkin tidak ada metode khusus untuk melakukan denormalisasi. Gitu. Jadi nggak ada cara khususnya sih. Kalau kalian mungkin bikin table atau mungkin database, kemudian isi field-nya yang sesuai dengan rancangan kalian, nah itu sebenarnya udah masuk ke denormalisasi gitu ya. Tapi kalau kalian seleksi lagi, nah itu udah masuk ke normalisasi gitu ya, untuk data yang udah diseleksi. Jadi kebalikannya sih bisa dibilang. Nah di sini ada keterangan juga gitu ya, kalau untuk yang si denormalisasi itu, kita nggak harus mikirin gitu ya, datanya itu mau redundansi, kayak mau datanya itu mungkin field-nya isinya itu tumpang tindih gitu ya. Misalnya kayak tadi berkaitan dengan hobi, itu kita nggak mikirin ke sana gitu ya. Yang penting aksesnya cepat aja. Kan kalau tabelnya cuma satu, aksesnya pasti cepat. Gitu. Akses datanya juga pasti cepat. Dibandingkan mungkin kita bagi beberapa table yang mungkin saling terhubung, tapi itu malah efektif untuk yang kita pakai seperti itu. Gitu, untuk ke depannya. Jadi kita nggak pusing untuk masalah insert, update, dan juga yang berkaitan dengan database. Gitu. Jadi ini perbedaannya mungkin yang dilakukan kalau untuk denormalisasi dan juga normalisasi. Nah, di sini ada contoh mungkin nanti yang coba kalian kerjakan nanti di rumah. Ini ada satu data mungkin yang Bapak ambil tadi di slide-slide awal yang mungkin belum dibikin untuk normalisasinya. Jadi kalau di sini ada nomor mahasiswa, name mahasiswa, jurusan, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, nama dosen, dan juga nilai. Di sini tabelnya itu masih tabel universal, artinya masih tabel gabungan ya. Di sini yang kalian mungkin coba buat, itu adalah tahap untuk normalisasinya. Jadi 1 NF-nya, 2 NF-nya, sama 3 NF-nya. Gitu. 1 NF-nya berarti kalian harus cari, kalau untuk 1 NF itu kalian pecah dulu. Gitu. Di sini kan si Welly itu, atau mungkin si nama mahasiswa Welly itu, di sini ada 2
dan juga bakti itu ada 3 gitu ya, yang mengambil untuk mata kuliah yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini kalian perlu penjabaran untuk di tahap di satu NF-nya gitu ya. Mungkin harus dipecah lagi gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri, kemudian kalian pecah dulu. Kalau udah dipecah seperti itu, nanti baru mungkin masuk ke tahap yang kedua NF. Dua NF ini nanti patokan kita pasti di primary key-nya. Di sini kalau di primary key-nya, kalau Bapak kasih clue, itu ada nomor mahasiswa, ada juga kode mata kuliah. Jadi kemungkinan mungkin bisa dijadikan dua, kode mata kuliah, ada juga kode dosen. Nah, itu ada 3. Kayaknya mungkin untuk primary key itu ada 3. Ini ada kode dosen soalnya. Jadi ada juga nama dosen ya. Di sini jadi mungkin bisa dipecah menjadi 3 primary key untuk tahap di 2 NF. Jadi ada nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga kode dosen. Nah, tinggal kalian analisis lagi, kira-kira dari 3 itu bisa dijadikan berapa tabel, gitu ya. Dan mana yang di luar dari field yang primary key tadi, yang berkaitan dengan nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga kode dosen, mana field-nya kayak nomor mahasiswa atau mungkin jurusan gitu ya. Nama mahasiswa maksudnya, nama mahasiswa, jurusan, dan juga nama mata kuliah, mana mungkin field-field yang di luar dari primary key tersebut yang bisa dimasukkan ke primary key. Gitu. Misalnya nomor mahasiswa itu ada kaitannya dengan apa misalnya? Oh, nama mahasiswa itu gitu ya. Kemudian misalnya itu dijadikan mungkin tabel mahasiswa misalnya. Nah, tabel mahasiswa kira-kira ada apa lagi nih misalnya yang bisa dimasukkan. Nah, mungkin kalau yang tadi kode dosen, mungkin ada kaitannya juga dengan nama dosen. Nah, atau mungkin kode mata kuliah, itu ada kaitannya juga dengan nama mata kuliah. Itu bisa dijadikan tabel. Itu contohnya ya. Ini Bapak kasih gambaran sedikit. Kemudian kalau jurusan dan juga nilai, apakah itu mungkin bisa dibikin tabel baru, gitu ya, atau seperti apa? Nah, sedangkan kalau di tahap yang selanjutnya, itu di 3 NF. Nah, dari tabel yang udah kalian buat, yang udah kalian pecah lewat 2 NF tadi, lewat primary key dan juga beberapa tabel atau mungkin field yang mungkin nggak masuk ke dalam primary key tadi gitu ya. Nah, itu kalian bikin lagi untuk yang berkaitan dengan mana sih gitu ya, kalau di 3 NF itu mana sih yang atributnya itu masih saling tergantung di dalam satu tabel tersebut. Gitu. Apakah mungkin di tabel mahasiswa itu masih saling tergantung, atau mungkin di tabel untuk si dosen itu masih ada saling tergantung, itu nanti bisa dipecah lagi menjadi satu tabel lagi. Gitu. Itu clue-nya seperti itu untuk yang soal untuk latihan di pertemuan kali ini. Nah, jadi ini boleh di screenshot aja. Nanti kalau enggak nanti Bapak kirimin materinya ke Mas Fajar ya, seperti biasa. Kayaknya mungkin masih learning masih di enable atau mungkin di hidden maksudnya, di hidden, jadi masih belum bisa di share. Di share mungkin tetap di share sama Bapak, masih belum bisa ke share ke kalian. Nanti mungkin Bapak konfirmasi lagi ke ITTS-nya, ke admin-nya. Dari sini mungkin ada pertanyaan nggak dari kalian? Untuk metode pengumpulannya gimana ya, Pak? Metode pengumpulan mungkin hampir sama kayak kemarin aja, Mas Fajar. Mungkin bisa dikumpul lewat email aja. Untuk kan ini nanti dibikin tabel-tabel kan, Pak? Nah, itu di screenshot atau kita simpen filenya, Pak? Terus lalu dikirimkan ke Bapak? Pengennya sih ini ya lewat aplikasi. Kalian bikinnya itu di aplikasi sekalian latihan insert update delete sebenarnya. Pengennya mungkin dibikin satu di aplikasi. Kalian nanti tinggal latihan untuk insert update delete-nya. Ini kan cuma analisa aja di tahap ini kan kita analisis gimana datanya itu bisa dinormalisasikan gitu ya, database yang kita buat gitu dengan kasus mungkin tabel yang ada di sini. Nah, untuk pengerjaannya sih mungkin Bapak sih pengennya seperti itu, cuman Bapak nggak maksa juga nih kalau untuk mungkin bikin di dalam software-nya. Tapi itu buat latihan aja, buat latihan prakteknya. Kalau bisa mungkin dibikin seperti itu. Tapi untuk latihan pengumpulannya ini mungkin bisa dikerjakan di mungkin di Excel aja kali ya, Excel atau mungkin di Word kalau mungkin bisa dibikin. Nanti untuk tabel-tabelnya yang paling gampang sih Excel karena udah ada kotak-kotaknya tinggal dibikin untuk tabelnya. Terus kemudian nanti coba dikasih
file Excel-nya aja gitu untuk pengumpulannya. Nanti formatnya sama ya, nama NIM aja, nggak apa-apa. Nanti ini tinggal di untuk tugas proyek yang kedua kita berarti. Kemarin kan tugas proyek pertama itu kita ngerjakan masalah entitas sama atribut. Nah ini untuk tahap yang proyek kedua kita berkaitan dengan normalisasi. Karena ini sangat-sangat penting buat dipelajarin. Nanti untuk next-nya mungkin untuk detail lebih mungkin masuk lagi ke materi untuk dalamnya di praktek ya. Mungkin nanti sama Pak Aldi itu lebih jelas lagi deh nanti mungkin masuk, karena di tahap awal itu di modul basis data itu harus ngenalin dulu dari model, sama mungkin nanti ada beberapa teori yang coba dipelajarin. Jadi kurang lebih ke arah sana dulu sih sebelum mungkin masuk ke praktek. Untuk perancangannya dulu dah, minimal perancangan dari database-nya, ngerti itu dulu. Kalau tadi kan kemarin kita belajar model, nentuin entitas, atribut. Nah, kalau tahap-tahap yang selanjutnya itu modelnya kan ya. Setelah mungkin tahap entitas atribut, modelnya yang kita gunakan, itu kan ada banyak, ada IRM, IRD, ya, itu yang bisa dipakai pada umumnya mungkin IRD. Setelah udah paham, mungkin nanti masuk ke tahap untuk mungkin seleksi. Normalisasi itu seleksi dari si tabelnya sebenarnya. Gitu. Tabelnya itu kita seleksi, supaya efektif gimana sih tabelnya gitu. Pada umumnya memang awal-awal itu kita bikin data untuk di database itu pasti sesuai dengan analisa kita gitu. Tapi ketika kita udah normalisasi, datanya itu yang kita udah analisis itu pasti berkurang gitu. Dan bisa dibagi, bukan berkurang ya, bisa dibagi, bisa dipecah mungkin beberapa. Jadi data baru atau mungkin tabel baru gitu ya, lewat normalisasi tadi gitu. Yang paling terpenting sih tahapannya sih. Tahapan normalisasi itu yang coba diperhatikan. Misalnya satu NF gitu ya, tahapan atau mungkin ketentuannya itu seperti apa misalnya. Satu NF itu tahapan awalnya itu kita harus ngebagi si tabelnya ini gitu ya. Di tabelnya ini kan ada isinya, fieldnya itu ada yang mungkin datanya itu ada 2, ada 3 gitu ya di dalam satu tabel. Nah itu kita bagi menjadi sendiri-sendiri terlebih dahulu gitu untuk tiap bagian. Karena di syarat di ketentuan satu NF itu nggak boleh ada data yang atau mungkin atribut isi dari si atribut atau mungkin field itu yang double gitu, ibaratnya double atau 3 gitu. Mungkin ada 3 atau mungkin ada 4 gitu. Nah itu kan masuk ke redundansi gitu. Nah itu kita bagi dulu gitu. Tabelnya mungkin masih sama seperti ini, tapi kita bagi gitu. Nah kemudian kalau tahap yang kedua itu intinya mana primary key-nya yang pertama kali kita analisis, mana primary key yang bisa kita pecah dulu di dalam satu tabel yang ini. Gitu. Yang kasusnya misalnya tabel yang di sini. Nah itu ada berapa primary key itu kita ambil dulu, kita pecahin dulu. Setelah itu ya baru tahap selanjutnya itu ada kaitannya enggak dengan field yang lain di luar dari primary key. Misalnya nama NIM mahasiswa itu ada kaitannya juga dengan nama mahasiswa misalnya. Nah, itu kan ada kaitannya juga. Nah, itu kita masukin langsung ke dalam tabel yang kita udah buat gitu. Atau mungkin yang kita udah analisis. Kurang lebih gambarnya seperti itu kalau untuk yang tahap 2. Tahap ketiga, nah dari tabel yang kalian udah susun tadi, yang udah kalian pecah tadi, kalian analisis lagi. Kira-kira ada atribut nggak yang, atau mungkin atribut atau field ya. Atribut atau field itu yang di bagian kayak NIM, nama mahasiswa, itu kan atribut atau field namanya. Nah itu mana yang mungkin masih ketergantungan. Ketergantungan dalam arti mungkin sama seperti yang contoh yang di sini nih. Ini kan masih ketergantungan gitu ya. Ini ketergantungan antara tadi mungkin ada besaran gaji dengan golongan gitu. Nah, besaran gaji dan juga golongan itu kan masih ada ya saling ketergantungan. Dan kalau nggak ada golongan, kita nggak tahu kira-kira gajinya itu berapa gitu. Kalau nggak ada besaran gaji gitu ya, kita nggak tahu juga mungkin golongannya itu berapa. Nah, itu saling ketergantungan gitu namanya. Jadi ya kita harus pecah juga mungkin dua ini menjadi tabel baru. Gitu. Jadi ya tabel golongan sama besaran gaji. Nah, kalau dari tahap sini, misalnya, ini masih mungkin bisa kita pecah lagi dari kalian mungkin udah lakuin 2 NF, itu kira-kira di bagian mana gitu ya? Di bagian 3 NF-nya. Ini coba dianalisis sama kalian. Gitu.
Tapi kurang lebih penjabarannya seperti itu ya. Kalau kalian mungkin pusing ngebaca yang tadi materi mungkin yang Bapak sampaikan tadi, mungkin tahap kasarnya itu seperti itu. Gitu, tahap mungkin untuk secara teknisnya untuk pembuatan itu seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk pengerjaan nanti di Excel aja ya. Kalau ini nanti kalau bisa mungkin ngerjakan untuk latihannya atau mungkin untuk prakteknya berkaitan dengan masukin data, mungkin bikin tabel. Awal-awal itu kan kita belajar seperti itu. Nah, itu coba dibikin aja sama kalian. Ini tabel yang universal, ini kan tabel universal ya. Ini coba dibikin di aplikasinya. Kemudian yang kedua kalian bikin lagi untuk satu NF. Ini untuk tabel satu NF misalnya. Kita akan bikin beberapa tabel misalnya. Nah, itu juga boleh. Ada pertanyaan? Untuk deadline-nya sama apa ya? 1 minggu, Pak? Ya, deadline mungkin 1 minggu aja. Bapak kasih sampai minggu depan ya. Siap, Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita absen dulu. Belum, Pak. Kalau belum mungkin kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Mungkin ini Bapak screenshot aja. Yang hadir Mas Fadli, Mas Fajar, Mas Samsul, Mas Doni, Mas Reza, Mas Topan, Mas Leoni, Mas Amelia, Mas Cici, Mas Anta, Mas Abdullah. Oke. Sebentar Bapak absen. Yang nggak bisa nyalain kamera nggak apa-apa. Kita cuman screenshot aja. Nanti biar Bapak data di Excel-nya. Kalau nyebutin satu persatu, mungkin kayak ini nanti. Karena sekolah nanti yang ada. Mas Fajar hadir, gitu. Hadir Pak. Yang penting ngisi absen ya. Absen seperti biasa, mungkin ngisi di link. Nanti tinggal diisi aja. Oke. Sampai sini. Mungkin masih ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke. Kalau belum mungkin kita akhirin, mungkin nanti dicoba di rumah ya untuk proyeknya kita berkaitan dengan normalisasi. Nanti kalau ada kesulitan mungkin bisa ditanya lewat Japri aja ya nanti ya ke nomor. Oke, kita akhirin sampai di sini. Terima kasih banyak untuk di pertemuan ini yang sudah hadir. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanya. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Mantap, mantap. Paham enggak? Kasih tugas. Ribu. Tok link mak karo turu Fajar. Turu apa, Pak? Disambi susu plastikan. Emang belum imsak, Jar? Belum. Tenang. Insya-nya masih lama. Bangun dulu, tidur. Mumet, Jar, mumet. Oh, itu kasih makin banyak. Iya, jadi Anjir. Ini macam kelas reguler loh, karyawan loh. iya, hampir Iya loh. Iya. Yang Masih- PKN aku belum bikin kelompok lagi, disuruh bikin. tapi nanti kan database ini kan dosennya ada 2 tuh. Mm-mm. Nah, nanti katanya yang dosen yang satu itu lebih parah lagi ngasih tugasnya. Waduh, anjir. Ini cerita dari anak SI ya. Kan semester 1 yang ngajar mereka berdua. Dosen ini 2. Ya, Jadi biasanya enak dulu sih. Dikasih enaknya dulu.
Iya. Jadi yang dosen yang satu lagi itu nanti katanya satu pelajaran yang gundul itu bukan sih Pak Aldi? bukan Pak Yuda katanya. Partnernya Pak Yudi. Izin Oh, pamit yang duluan dua. guys. Yuk, siap. Mau kemana sih? Mau bayar uang Kasihan. kos. Besok kan Oke lah. sahur sendiri. Duduk juga. Jadi satu hari tuh tugasnya ada 2 Jar. Tugas yang langsung dikumpulin sama tugas yang buat next week gitu. Tugas di rumah gitu. Yang si Pak Yudanya. Iya. Langsung dikumpulin gimana loh? Gila. Jadi dia ngejelasin nih, berapa misalkan ngejelasin 30 menit. Live. Nah, kita langsung dikasih tugas tuh. Tugas dari yang dari dia jelasin. Terus langsung dikumpulin. Dikasih waktu 10 menit atau 15 menit langsung dikumpulin. Terus nanti pas di akhir jam matkul dia ngasih tugas buat di rumah gitu. Oh, Buat di luar matkul. Kayak apa? Pak Angga itu bahasa Inggris ya? Ya mirip-mirip mungkin. Itu. Tapi kan kalau Pak Angga kan cuma nanya doang kan, nggak ngasih tugas. Kalau ini ngasih tugas kayaknya dimasukin ke nilai kayaknya. Aduh. Makin mumet nanti dah. Aduh. Karyawan Pak, iki Pak. Masih di kereta, masih di motor. Sudah cukup. Oke, Sudah siap. cukup. Jangan Oke, ya bahas wis. tugas. Siapa. Terus bahas apa bener? Buh. Pusing. IoT jadi pada bikin ke IoT kah? Gak tahu ah. Pusing. Capek. Yang penting mah lulus lah. Iya sih. Yang penting mah hadir aja. Iya, yang penting mah hadir aja. UTS UAS hadir dah. Ya, aman. Pak Esa juga udah pusing tuh. Ya wis ya. Ya wes yuk semuanya Ya, aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul, Samsul, masih salah telepon. Yuk, mari.